Pemerintah memastikan perlindungan terhadap 9 WNI yang disandra tentara Israel saat mengikuti misi pelayaran kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza. Untuk mengetahui perkembangannya, kami akan tanyakan langsung pada Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah. Assalamualaikum, selamat malam Bu Heni. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik. Bu Heni, jadi hingga malam hari ini informasi apa saja yang sudah dikantongi oleh Kementerian Luar Negeri? Bagaimana kondisi 9 WNI kita, Bu Heni? Hingga saat ini berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari Sekretariat GPCI ya, Global Peace Convoy Indonesia, ke-9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 ini dilaporkan berada dalam penanganan otoritas tempat setelah kapal-kapal misi tersebut diintersepsi oleh militer Israel. Dan saat ini para aktivis dibawa ke pelabuhan Asdod di wilayah Israel. Tentunya kami Kemlu bersama perwakilan Indonesia terkait di kawasan terus melakukan verifikasi mengenai posisi, kondisi dan akses komunikasi terhadap para WNI. Baik, jadi untuk kondisi ke-9 WNI belum didapatkan secara detail oleh Kemenlu hingga saat ini, Bu Heni ya? Secara detail kami belum mendapatkan sampai saat ini. Tapi untuk upaya komunikasi, apakah sebetulnya Indonesia bisa direct langsung menghubungi Israel atau yang sebelumnya direncanakan melalui negara ketiga seperti Turki? Bagaimana progresnya, Bu Heni? Sebagaimana kita ketahui bahwa kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel dan tentunya komunikasi tidak dilakukan dalam kerangka hubungan diplomatik langsung sebagaimana dengan negara yang memiliki hubungan resmi dengan Indonesia. Namun demikian, pemerintah terus mengupayakan seluruh jalur komunikasi yang memungkinkan, termasuk melalui negara sahabat yang memiliki akses atau memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Komunikasi juga kita lakukan dengan tim hukum dan sekretariat Global Sumut Flotilla serta pihak-pihak lain yang dapat membantu memastikan akses komunikasi, keselamatan dan proses pembebasan para WNI. Bu Heni, ada komunikasi juga tidak dengan negara-negara lain yang warganya juga ditahan oleh militer Israel seperti dari Spanyol juga, dari Irlandia juga, Bu? Negara tetangga juga, Malaysia juga ya? Betul, kita akan upayakan yang saat ini sudah mulai kita lakukan komunikasi ini dengan Turki dan juga dengan Jordan karena ini untuk mengantisipasi sekaligus nanti ketika untuk jalur repatriasi. Oke, kalau untuk yang informasinya kan masih ada di pelabuhan di Asdod ya Bu, Israel. Apakah ada perwakilan atau yang tadi dari Turki, dari Jordan yang berupaya mendekat ke pelabuhan Asdod untuk mengetahui bagaimana kondisi WNI kita di sana? Saat ini Kemlu dan perwakilan RI di kawasan, terutama perwakilan kita di Amman, di Jordan, terus melakukan pendekatan intensif dengan otoritas tempat dan seluruh pihak terkait untuk mengetahui posisi dan keberadaan para WNI dan kemudian juga untuk melakukan pembahasan bagaimana cara membebaskan para WNI tersebut. Bu, untuk di kasus yang seperti ini, kita kan dulu pernah juga ada sejarah ketika WNI kita, pelayaran kita ditangkap di Somalia. Biasanya prosesnya seperti apa sih Bu untuk bisa membebaskan mereka dan bisa kembali dibawa ke tanah air, Bu? Biasanya kita melakukan komunikasi dengan otoritas tempat, kemudian pihak-pihak terkait lainnya juga yang bisa membantu untuk membebaskan para WNI tersebut. Setelah para WNI tersebut bebas, kemudian kita akan mengatur dan memfasilitasi repatriasi para WNI tersebut tentunya dengan memfasilitasi pertama dokumen perjalanan kita lihat dulu apakah dokumen perjalanannya sudah lengkap atau tidak. Kemudian kita juga akan memfasilitasi untuk jalur repatriasi ke tanah air.
Bu Heni, kami ingin kembali mengonfirmasi, jadi dari 41 kapal, apakah betul sesuai pendataan hanya ada 9 WNI atau ada penambahan lain, Bu, WNI? Betul, hanya ada 9 WNI, jadi ada 5 relawan dari NGO, kemudian juga ada 4 jurnalis. Tapi semua dokumen, kelengkapan dokumen-dokumen mereka sudah terdata di manifest dan juga sudah lengkap informasi dari GPCI, Bu? Ketika mereka berangkat, dokumennya lengkap. Nah, hanya sekarang ketika mereka sudah ditahan oleh militer Israel, tentunya kita tidak tahu. Namun demikian, perwakilan terdekat nanti kalau sudah mereka dibebaskan, tentunya akan mempersiapkan dokumen perjalanan mereka. Oke. Kalau misalnya dokumennya tidak ada, kita akan siapkan dokumennya untuk persiapan repatriasi ke tanah air. Untuk persiapannya seperti apa yang dilakukan Kemenlu, Bu, selain tadi? Jadi dalam waktu dekat selain menghubungi Turki dan Jordania, apalagi upaya yang ditempuh oleh Kementerian Luar Negeri untuk bisa berupaya memulangkan mereka kembali ke tanah air, Bu? Koordinasi secara intensif terus kita lakukan secara berlapis ya. KBRI Ankara dan KJRI Istanbul ini berperan penting karena ketika keberangkatan misi itu mulai dari Istanbul di wilayah Turki, kemudian juga dengan KBRI Kairo dan KBRI Amman ini disiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan jalur pembebasan baik transit ataupun nanti menjadi jalur repatriasi. Apakah itu melalui jalur darat atau wilayah yang dikontrol oleh Israel. Kemudian KBRI Roma juga kita koordinasikan juga untuk dilibatkan, mengingat perairan Siprus yang dilewati misi kemanusiaan GSF ini yang menuju Gaza ini berada di bawah akreditasi KBRI Roma. Jadi beberapa perwakilan ini secara intensif kita lakukan komunikasi supaya mereka bersiap dan menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk pembebasan maupun untuk repatriasi para WNI ke tanah air. Baik. Bu Heni Hamidah, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, terima kasih telah menyampaikan informasi bagaimana penanganan 9 WNI yang ditangkap militer Israel. Kita tentu menantikan kabar baiknya selalu, Bu. Terima kasih Bu Heni untuk waktunya di Kompas Malam. Terima kasih Mas Ibrahim, terima kasih, selamat malam.